14, yaitu akan membahas berkaitan tentang perempuan dalam pengambilan keputusan. Nah, pada materi ini nanti akan dibahas bagaimana dinamika posisi perempuan dalam pengambilan keputusan, khususnya di bidang politik, terus kemudian ekonomi, pendidikan, dunia kerja, dan kesehatan. Nah, berbagai aspek bidang kehidupan ini seringkali perempuan mengalami berbagai tantangan, hambatan, kaitannya dengan bagaimana mereka mengambil keputusan terbaik untuk dirinya. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Nah, apa saja yang menyebabkan faktor minimnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan? Tentunya ada hal-hal yang mempengaruhi baik secara internal maupun eksternal. Yang paling utama yaitu yang pertama adalah faktor pendidikan. Nah, faktor pendidikan ini sangat menentukan sekali bagaimana peran atau kontribusi perempuan itu menjadi bahan pertimbangan. Terkait dengan pendidikan, ini juga menyangkut adanya kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri. Manakala perempuan mendapatkan akses pendidikan, mendapatkan kesempatan dalam pendidikan yang sama, maka di dalam pengambilan keputusan juga mempunyai peluang yang banyak begitu. Berbeda dengan manakala perempuan sulit untuk mendapatkan akses pendidikan, itu akan menjadi kondisi di mana perempuan akan sulit mendapatkan peranan di dalam kehidupan sosialnya begitu. Jadi pendidikan sangat menentukan berkaitan dengan bagaimana perempuan dalam pengambilan keputusan. Terus kemudian kaitannya dengan konstruksi sosial tentang perempuan itu sendiri. Tentunya konsep gender sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang bagaimana masyarakat memaknai gender itu sendiri. Nah, konstruksi sosial yang tertanam kuat di dalam perempuan itu lebih dominan berkaitan tentang bahwa perempuan itu identik dengan hal-hal urusan yang sifatnya domestik, ya, sifatnya urusan rumah tangga, sifatnya adalah bagaimana perempuan itu kesehariannya bersinggungan dengan urusan rumah. Sedangkan untuk urusan publik itu lebih condong kepada laki-laki. Nah, konstruksi sosial yang terbangun itu menjadi sebuah hambatan manakala perempuan akan berkontribusi di dalam pengambilan keputusan. Terus kemudian masih minimnya sosialisasi dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ini juga menjadi sebuah tantangan sendiri bagi perempuan. Sosialisasi dalam keluarga yang masih minim, terus kemudian lebih mempercayai nilai norma yang sudah diturun-temurunkan itu juga tidak mudah untuk menghilangkan itu karena itu sudah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Konstruksi itu terbangun di dalam sebuah masyarakat, keluarga, dan bahkan sekolah, sehingga ini menjadi tantangan. Manakala sosialisasi ini sangat jarang, minim dilakukan terkait dengan bagaimana konsep gender yang sesungguhnya, maka juga perempuan akan berada dalam stigma tersebut, stigma yang menyatakan mewakilkan bahwa perempuan identik dengan urusan domestik begitu. Jadi ini perlu digalakkan sosialisasi dari tingkat yang dari unit yang paling kecil, yaitu keluarga, kemudian dibantu oleh pihak sekolah serta masyarakat pada umumnya. Nah, kemudian justifikasi agama yang dipolitisir untuk kehidupan sosial bahwa perempuan itu harus
mengikuti, tunduk dan patuh terhadap suami. Suami merupakan pemimpin di dalam masyarakat, di dalam rumah tangga. Itu yang kemudian dogma tersebut menjadi isu yang memang dilempar ke masyarakat, terus kemudian terhegemoni di dalam masyarakat, dan itu melembaga lama kelamaan. Nah, ini adalah salah satu isu di dalam agama yang memang dibenarkan oleh sebagian besar masyarakat dengan konsep laki-laki sebagai pemimpin begitu. Nah, ini juga menjadi hambatan bahwa perempuan menjadi berada di posisi kelas kedua atau the second class begitu. Kemudian adanya kerancuan antara konsep gender dan kodrat. Rancu di sini adalah hal-hal yang sebenarnya bisa dirubah di dalam konsep gender, tetapi itu menjadi sesuatu yang sifatnya adalah pakem begitu. Padahal itu bisa dipertukarkan. Namun sekali lagi bahwa di dalam masyarakat konsep gender itu ya given, ya susah untuk dirubah, sulit, itu sudah menjadi kodrat. Padahal bukan seperti itu. Yang namanya kodrat itu lebih kepada sifatnya jasmani di dalam setiap individu, yaitu pemberian Tuhan dari manusia itu lahir dan tidak dapat dipertukarkan, begitu, tidak dapat dirubah oleh manusia, oleh masyarakat, seperti bahwa perempuan itu menyusui, mengandung, menstruasi, serta melahirkan, sedangkan laki-laki punya jakun, ya, terus kemudian kumis dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah konsep kodrat yang itu nggak dapat dipertukarkan. Tetapi kalau gender bisa, ada laki-laki yang memang cerewet, ada laki-laki yang lemah lembut juga, ada laki-laki yang rajin, laki-laki yang pemalu, itu juga ada. Begitu juga dengan perempuan, ada perempuan yang kuat, ada perempuan yang tangguh, ya, perempuan yang dapat jadi pemimpin, itu juga ada. Nah, konsep-konsep yang sudah rancu sekali di dalam masyarakat ini tidak diluruskan, sehingga ini menjadi sebuah tantangan bagi perempuan itu sendiri di dalam pengambilan keputusan. Nah, inilah beberapa faktor penyebab minimnya peran perempuan di dalam pengambilan keputusan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, kita akan bahas yang selanjutnya. Kendala-kendala peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama di bidang politik, ini seperti kita ketahui adalah blueprint dari politik itu sendiri menyatakan bahwa politik adalah untuk dunia laki-laki. Karena politik itu identik dengan dunia keras, kotor, penuh intrik, dan tidak pas, tidak tepat untuk perempuan. Nah, makna inilah yang menjadikan perempuan masih sering dikorbankan, ya, oleh sebagai martir, dihargai dihargai bukan karena kemampuannya begitu, tetapi lebih kepada konsep yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, dengan konsep politik yang demikian, itu menjadikan perempuan menjadi terbatas, tidak bisa dengan bebas masuk kepada dunia politik begitu. Sekalinya perempuan itu bisa masuk ke dalam dunia politik, itu bukan dihargai atas kemampuannya, tetapi karena hal-hal lain yang menjadi pertimbangan. Kemudian ada keterwakilan perempuan dengan kuota 30% juga belum terpenuhi karena berbagai sebab begitu. Nah, ini
kesempatan, peluang politik yang disediakan oleh masyarakat memang sudah ada. Nah, namun dalam implementasinya perempuan masih mempunyai batasan di hal-hal tertentu. Kendala budaya, sosialisasi keluarga dan institusi, serta kesetaraan pendidikan agama sering menjadi justifikasi bahwa pemimpin itu adalah untuk laki-laki, tidak boleh untuk perempuan. Ini sangat kuat sekali melekat di dalam masyarakat. Kemudian perempuan dianggap penghuni domestik, bahwa untuk yang publik ini urusan laki-laki, perempuan cukup di domestik saja mengurusi rumah tangga, anak dan lain sebagainya, itu sudah sangat cukup begitu. Kemudian ada perempuan tidak berani mengambil risiko. Ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Image yang tertanam kuat bahwa perempuan itu lemah, terus kemudian tidak logis seperti itu ya, sangat sensitif, sehingga perempuan dianggap tidak berani di dalam mengambil sebuah resiko. Ini menjadi hambatan juga, tantangan di dalam bidang politik. Kemudian perempuan sebagai pengumpul suara. Nah, anggapan image bahwa banyaknya kuantitas perempuan dibandingkan laki-laki ini hanya dimanfaatkan posisi perempuan itu sebagai pengumpul suara saja, tanpa diakui akan potensi serta status dan perannya di dalam masyarakat. Ini menjadi sebuah kendala. Nah, bagaimana solusi yang bisa diberikan di dalam bidang politik? Yang pertama adalah bagaimana kita mampu merubah image tentang dunia politik itu, bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan yang sama di dalam bidang politik. Tidak masalah kok perempuan itu ikut di dalam bidang politik begitu. Nah, itu harus dirubah ya, dirubah image itu secara pelan-pelan. Kemudian perlu adanya sosialisasi pada perempuan dan laki-laki tentang dunia politik. Pengetahuan, pendidikan akan politik itu harus balance antara perempuan dan laki-laki. Perempuan mempunyai akses yang sama terhadap dunia politik, begitu juga dengan laki-laki, sehingga sosialisasi itu mampu diterima oleh semua pihak. Kemudian ada perempuan harus meningkatkan kualitas dan kemampuannya, serta harus bisa mulai melepaskan diri dari belenggu stereotip gender. Image yang melekat di dalam perempuan itu harus pelan-pelan dirubah dengan menunjukkan kemampuan, menunjukkan kualitas, menunjukkan kompetensi yang dimiliki oleh perempuan agar mampu diterima, dilihat oleh masyarakat. Apabila merubah, menghilangkan stereotip itu hanya dengan wacana, maka itu akan terasa berat dan lama. Konstruksi sosial itu bisa hilang di dalam masyarakat, tetapi harus dengan wujud yang nyata, action yang nyata, itu akan mampu merubah sedikit-sedikit stereotip yang melekat di dalam diri perempuan. Kemudian ada dekonstruksi bulan perempuan, ini juga menjadi fokus kajian, bahwa ketika ada bulan perempuan itu akan menjadi sebuah akses bagi perempuan untuk mereka bisa mengaktualisasikan dirinya lebih ya, tidak hanya urusan domestik saja begitu. Nah, ini adalah beberapa solusi yang dapat ditawarkan di bidang politik terkait dengan bagaimana perempuan harus mampu mengambil keputusan begitu di bidang politik. Terus kemudian selanjutnya di bidang ekonomi,
image yang muncul adalah perempuan termarginalkan, terpinggirkan, termiskinkan, akan hal-hal yang malah membuat mereka, manakala mereka mempunyai akses untuk bekerja di luar, tetapi justru itu menjadi hal yang semakin membuat perempuan termarginalkan, termiskinkan begitu ya. Peran ekonomi perempuan itu belum belum sepenuhnya diakui. Penentu kebijakan di bidang ekonomi juga masih dipegang laki-laki. Maksudnya seperti ini. Manakala perempuan itu mampu ya apa namanya mampu bekerja di pabrik seperti itu, terus kemudian mampu menghasilkan sebuah penghasilan, itu masih dianggapnya bahwa perempuan itu membantu perekonomian laki-laki ya, bukan menjadi tulang punggung, sehingga masih ada anggapan bahwa perempuan itu ya tetap kelas kedua, the second class di bidang ekonomi, meskipun perempuan mendapatkan gaji yang lebih atau tulang punggung, itu masih aja dianggapnya adalah bahwa perempuan ini adalah membantu perekonomian keluarga. Nah, selanjutnya ada kebijakan untuk UKM masih belum sensitif gender, masih berpihak pada laki-laki. Kapitalisme pabrik yang merugikan. Nah, ini juga sama bahwa perempuan seringkali ditaruh pada akses-akses yang mereka bisa banyak bekerja namun mendapatkan upah yang sedikit. Nah, ini yang sering sekali dilakukan oleh pabrik-pabrik yang memang belum bersensitif gender. Nah, ini beberapa anggapan konstruksi yang muncul di bidang ekonomi. Bagaimana solusinya? Solusinya yang pertama adalah kebijakan ekonomi jamar gender blind. Jangan buta akan kesensitifan gender itu. Kebijakan ekonomi itu harus memang benar-benar adil untuk laki-laki dan perempuan. Terus kemudian memahamkan dan menyadarkan kepada perempuan bahwa mereka mempunyai peran yang besar dan berhak diakui eksistensinya agar mereka merasa pede ya, kemampuan, kompetensi yang memang dimiliki perempuan itu harus mampu meyakinkan rasa percaya diri untuk mereka bisa beraktualisasi di masyarakat. Mulai menghilangkan diskriminasi, kesempatan yang sama, peluang yang sama, akses kerja yang sama, itu menjadi hal yang penting manakala perempuan itu mampu mempunyai kompetensi sehingga bisa memposisikan dirinya dan diterima oleh masyarakat dengan baik tanpa adanya diskriminatif, double burden, stereotip yang negatif begitu ya. Terus kemudian menghargai keterlibatan perempuan dan pencatatan dalam statistik. Mengapa sangat penting untuk dicatat ya? Karena sesuatu ini adalah banyak sekali yang basisnya by data ya, itu harus mampu merepresentatifkan kondisi kita sekarang ini. Manakala tidak didata, maka image yang berkembang, konstruksi yang ada itulah yang diterima oleh masyarakat tanpa menunjukkan sebuah perubahan. Ini loh bahwa perempuan mampu berkontribusi di dalam bidang ekonomi. Buktinya apa? Capaiannya apa? Ya dari data yang sudah disajikan dalam bentuk statistik, itu sangat penting. Nah, ini adalah beberapa solusi yang dapat diberikan oleh kita semua agar perempuan mampu
beraktualisasi di bidang ekonomi. Kemudian di bidang pendidikan ini sudah kita bahas di minggu lalu kaitannya dengan sensitif gender di bidang pendidikan. Nah, adanya kendala kesetaraan perempuan di dalam pendidikan, sosialisasi, dan konsep sosial budaya sangat melekat terkait dengan gender itu sendiri. Ini menjadi sebuah kendala yang luar biasa. Oleh karena itu, sosialisasi ini harus dioptimalkan betul, khususnya di lembaga pendidikan, melalui berbagai strategi, mulai dari internalisasi di dalam kurikulum, terus kemudian di dalam bahan ajar, buku ajar, materi, ya, bahkan sampai kepada proses belajar dan evaluasi pembelajarannya itu juga harus berbasis sensitif gender. Maka nanti akan merubah konstruksi sosial yang selama ini ada di dalam masyarakat. Kemudian adanya kesenjangan rekrutmen guru dan tenaga kependidikan serta penjabat struktur birokrasi. Nah, ini masih biasanya diutamakan bagi mereka-mereka yang memang secara fisik termasuk ke dalam laki-laki. Nah, masih diutamakan mulai dari perekrutan gurunya diutamakan laki-laki begitu ya. Pejabatnya, pemimpin kepala sekolahnya itu biasanya masih diprioritaskan untuk laki-laki dengan stereotip pekerjaan yang selama ini berkembang di masyarakat bahwa kalau pemimpin itu ya cocoknya untuk pihak laki-laki begitu. Kemudian adanya stereotip pekerjaan, pemilihan jurusan. Yang ini juga wanita mempunyai tantangan sendiri di dalam proses masyarakat. Seolah-olah mulai dari pekerjaan dan pemilihan jurusan itu sudah terspesialisasi oleh masyarakat bahwa ini jurusan atau pekerjaan yang cocok untuk perempuan. Ini pekerjaan yang cocok untuk laki-laki begitu. Nah, inilah yang dihadapi oleh sebagian besar perempuan begitu. Nah, bagaimana solusi menghadapi itu? Perlunya sosialisasi gender pada guru dan tenaga kependidikan mulai dari tingkat TK maupun sampai SMU, SMA, bahkan di tingkat perguruan tinggi. Melalui sosialisasinya mulai banyak, bisa dari proses pembelajaran, di luar proses pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, bahkan seperti seminar, ya, workshop, dan lain sebagainya itu sosialisasi gender harus terus dilakukan. Kemudian perlunya sosialisasi gender pada pengarang buku ajar dan editor. Mengapa ini sangat penting? Karena banyak buku ajar yang memang dipakai oleh siswa dan orang tua secara mandiri tanpa bimbingan guru. Misalnya selama di luar pembelajaran. Maka kan buku ajar, terus kemudian bahan mata pelajaran yang lainnya itu lebih banyak dipegang sendiri oleh peserta didik. Maka dari itu pembuatan buku ajar yang sudah bersensitif gender itu sangat penting, sehingga manakala guru tidak bisa mendampingi, maka buku ajar inilah yang nantinya tidak akan menyesatkan begitu, tetapi bisa langsung digunakan dan dimengerti secara tidak langsung oleh pengguna begitu ya. Penting banget terkait dengan pengetahuan sosialisasi gender terhadap pembuatan buku ajar. Kemudian perlunya sosialisasi gender di masyarakat bahwa pendidikan adalah adil dan setara untuk laki-laki dan perempuan.
jangan ada anggapan bahwa perempuan itu ndak usah sekolah tinggi-tinggi, tahu ujung-ujungnya nanti jadi ibu rumah tangga. Emang salah misalkan menjadi ibu rumah tangga dengan lulusan S2, S3? Kan tidak. Maka itu tidak menjadi hambatan sehingga perempuan bebas kok akses mendapatkan pendidikan sampai ke tingkat yang sangat tinggi. Itu menjadi sebuah isu yang harus memang sekarang itu digalakkan tanpa menjadikan diskriminasi oleh beberapa pihak. Tidak ada maksud seperti itu, bahwa kesempatan di dalam mendapatkan pendidikan antara laki-laki dan perempuan itu adalah sama. Nah, kemudian kurikulum yang sensitif gender. Kurikulum yang sensitif gender ini adalah kurikulum yang memang basisnya adalah menyeimbangkan antara kesempatan laki-laki dan perempuan. Tidak ada condong ke salah satu pihak. Ini menjadi sangat penting mulai dari perencanaan, proses hingga evaluasi pembelajaran itu sangat penting. Kemudian ada gender budgeting dalam pendidikan. Pembiayaan di dalam pendidikan khususnya dalam program gender, sosialisasi gender itu juga menjadi hal yang paling penting karena tanpa itu tidak ada supporting yang sangat maksimal untuk dapat dilakukan terkait mendekonstruksi isu-isu yang selama ini sudah berkembang di dalam masyarakat. Ini menjadi sangat penting. Kemudian selanjutnya di dunia kerja. Asumsi dunia kerja ini adalah milik laki-laki masih sangat melekat sekali di masyarakat. Dewasa ini memang banyak perempuan-perempuan yang bekerja di luar rumah, tidak hanya domestik saja. Ini menunjukkan adanya redefinisi konsep tentang sosok perempuan itu. Nah, hal ini menjadi peluang yang sangat optimis bahwa dengan adanya redefinisi ini membuat dunia kerja semakin kondusif untuk perempuan dan menghargai perempuan karena kemampuannya. Harapannya seperti itu, mempunyai kesempatan yang sama, kompetensi, keahlian yang dimiliki oleh perempuan itu diakui. Ini menjadi hal yang sangat sangat bagus untuk terus pupuk begitu ya. Nah, bagaimana untuk memperkuat kondisi itu? Perempuan harus mampu harus ada memberdayakan diri. Dengan memberdayakan perempuan, mulai dari diri sendiri, mulai dari diri perempuan, bukan orang lain, itu menjadi hal yang paling utama. Agar apa tujuannya? Agar tidak tercipta ketergantungan baru, bahwa perempuan bisa kok mandiri. Nah, menggunakan cara-cara pemberdayaan yang sederhana, efektif, dan mudah dipahami bagi perempuan yang sangat heterogen ini menjadi sangat penting begitu ya. Kalau perempuan sudah berdaya, diharapkan mampu minimal menolong dirinya sendiri, syukur-syukur bisa membantu keluarga dan lingkungan sekitar. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting manakala perempuan mampu diterima dengan baik dan mendapatkan kesempatan yang sama di bidang ekonomi maupun di dunia kerja. Nah, selanjutnya di bidang hukum, image hukum yang sangat menakutkan bagi perempuan pada umumnya ini masih sangat melekat. Situasi psikologis yang sudah takut duluan, maka tidak bisa melakukan pembelaan untuk dirinya dan berpikir dengan jernih itu menjadi sangat susah untuk dilakukan oleh perempuan. Aturan-aturan hukum masih banyak yang belum sensitif gender, terus kemudian masih banyak pasal-pasal yang mendiskriminasikan perempuan, itu juga masih sangat banyak. Seperti kita ketahui bahwa manakala ada prostitusi misalkan, itu kan yang diekspos perempuannya,
ya laki-lakinya tidak, padahal pelakunya adalah keduanya. Nah, itu masih juga belum adil bagi perempuan. Bagaimana solusinya? Aturan hukum yang memihak pada perempuan sebagai korban itu harus dihapus begitu. Aturan hukum harus sama, semua manusia, semua individu sama, posisinya sama di depan hukum. Kemudian perlu undang-undang yang melindungi kepentingan perempuan. Ada jaminan hak asasi manusia. Bagaimana membuat perempuan itu bisa terlindungi secara hukum itu harus ada. Aparat harus mau mengacu pada perempuan yang memang peraturan yang memang sudah diundangkan yang berkaitan dengan masalah perempuan. Jadi jelas tidak adanya ketimpangan antara perempuan dan laki-laki di dalam hukum. Itu menjadi sangat penting. Kemudian yang terakhir masalah kesehatan. Angka kematian ibu juga masih tinggi, yaitu 307 per 100.000 yang kelahiran masih hidup. Budaya pantang makan, kalau hamil tuh nggak boleh makan nanas, nggak boleh makan daging, apalagi mentah-mentahan kayak gitu, itu nggak boleh sekali. Nah, budaya pantangan-pantangan itu menjadi hambatan bagi perempuan untuk mereka bisa tetap sehat begitu ya. Ini menjadi hal yang paling berat untuk dihadapi begitu. Kemudian ada pertolongan persalinan pada dukun bayi itu juga masih tinggi ya. Prosedur-prosedur kesehatan itu masih banyak yang menyiksa oleh perempuan begitu. Dukun itu kan ini ya secara kesehatan tidak memenuhi standar begitu. Nah, itu banyak sekali yang perempuan rasakan begitu ya. Keluarga berencana yang masih dibebankan pada perempuan exactly ini ya, bahwa perempuan itu kalau mau program apa namanya ini KB gitu masih yang dibebankan kepada perempuan mulai dari pil kemudian suntik dan lain sebagainya itu masih terintimidasi perempuan, laki-laki tidak begitu ya. Pelayanan kesehatan masih belum mendengar suara perempuan, nah ini juga masih sangat banyak. Nah, ini adalah beberapa hambatan perempuan di dalam pengambilan keputusan. Nah, semoga dengan materi ini kita sedikit demi sedikit mampu mendobrak konstruksi sosial masyarakat yang masih bias gender. Nah, itu yang bisa Bu Novi sampaikan terkait dengan materi di pertemuan ke-12. Nanti akan kita lanjutkan di minggu berikutnya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.